ini salah satu kegagalan paling terburuk. Dia bilang, ini koin backingannya Rockefeller gitu. Akhirnya masuk 2M di sana, nggak sampai 10 menit doang. 2M sisa 500 ribu rupiah. Dari awal tahun ini, rupiah kita itu udah melemah 11%. Dan dalam 5 tahun terakhir aja, rupiah kita juga udah melemah 30%-an. Jadi on average kita itu makin miskin 7-8% per tahun. Kalau cuma uangnya di tabungan gitu, nggak investasi. Sekarang mungkin banyak yang ragu sama Bitcoin, tapi justru di saat seperti ini peluang buat kita buat nyerok dan akumulasi lebih gede. Kita kan negara yang korupsinya banyak tuh. Nah, kalau uang korupsi itu disita gitu kan, dibelikan Bitcoin gitu loh, 10%-nya aja. Itu kalau Bitcoin kembali misalnya ke 150 ribu, itu utang Indonesia bisa lunas loh. Steve, aku mau mulai sama satu pertanyaan. Bukan pertanyaan sih, lebih ke statement yang pernah kamu bilang. Wih, langsung mulai nih. Langsung mulai kita. Oke. Di tahun 2030, kamu bilang kalau misalnya orang-orang yang di tahun 2030 yang nggak pegang emas atau Bitcoin itu bakal jadi gembel. Coba dong jelasin kenapa kamu bisa bikin. Sebenarnya statement itu kan aku bikinnya tahun lalu tuh. Kan sebelum emasnya naik tuh. Dan waktu itu rupiahnya juga belum anjlok kayak sekarang. Berarti bener dong, kalau misalnya ini anggap aja dari awal tahun ini, rupiah kita itu udah melemah 11% loh. Dan dalam 5 tahun terakhir aja, rupiah kita juga udah melemah 30%-an. Jadi on average, CAGR pelemahannya itu di 7-8%. Jadi on average kita itu makin miskin 7-8% per tahun. Kalau cuma uangnya di tabungan gitu loh, nggak investasi. Nah, makanya aku analogiin emas atau Bitcoin. Kenapa? Soalnya emas kan safe haven, uangnya Tuhan tuh. Jadi ya ibaratnya kalau kita simpen di situ ya aman lah. Orang kita dari zaman dulu, orang tua kita kan selalu bilang maicin gitu kan, nabung emas gitu. Nah, makanya aku ibaratkan emas. Nah, kalau buat yang Gen Z mungkin ya aku kasih opsi Bitcoin tuh, karena Bitcoin kan bisa dibilang seperti emas 2.0 atau emas masa depan, dan dia juga limited supply. Dan FYI itu kalau dari tahun 98 itu uang kita yang 1 juta sekarang nilainya cuma 100 ribu rupiah. Iya, jadi kalau tahun 98 1 juta, sekarang cuma 100 ribu rupiah. Artinya uang kita cuma 1/10-nya. Artinya kalau kita nggak investasi, we keep our money in rupiah gitu, ya it will depreciated. Makanya jadi gembel kan. Dan menurut kamu seberapa urgent sih sekarang tuh kita benar-benar harus mulai nabung emas dan nabung Bitcoin? Kalau emas oke, karena memang sudah dari lama. Tapi kalau Bitcoin sendiri, aku yakin masih banyak yang baru pertama dengar atau belum pernah dengar dan takut gitu. Seberapa yakin sih kamu kayak kalau Bitcoin ini bisa menjadi hedging dari rupiah kita juga? Menurut aku memang Bitcoin ini masih belum mature ya. Tapi di mana aset yang masih belum mature itu potensi upside-nya masih gede. Makanya Bitcoin mungkin sering dibilang, Bitcoin is dead gitu. Tapi dia udah mati berkali-kali, tapi terus bangkit gitu loh. Nah, sekarang mungkin banyak yang ragu sama Bitcoin. Tapi justru di saat seperti ini peluang buat kita buat nyerok dan akumulasi lebih gede. Jadi kalau saya kebalik gitu loh. Kalau pada saat pada naik, pada FOMO, itu aku takut biasanya. Tapi kalau lagi udah jatuh-jatuhnya kayak gini, justru aku lebih agresif. Jadi teman-teman mungkin jangan kebalik ya. Jangan FOMO dan beli waktu di atas, tapi waktu di bawah kayak gini, justru ini kesempatan. Waktunya kita serok sebanyak-banyaknya. Ya, anggap aja kalau kita dapat Bitcoin mungkin bottom di 45 until 50k gitu ya. Itu kan anggapannya kalau dia balik ke all time high kemarin, kita udah 2x our net worth gitu loh. Apalagi kan itu in dollar ya. Jadi ibaratnya kita cuannya double nih. Dari kenaikan US dollar, juga dari Bitcoinnya itu sendiri. Dan juga kalau emas itu aku sukanya ya. Emas itu juga kita hedging terhadap pelemahan rupiah juga. Soalnya emas ini kan in US dollar juga kan denominasinya. Jadi ibaratnya kalau kita pegang emas, itu artinya kita emas lawan USD-nya naik, USD lawan IDR-nya juga naik. Jadi double cuan gitu sih. Kamu itu bullish di emas sama di Bitcoin, tapi sempet nge-explore stocks lain juga gak sih? Misalnya US stocks, Indonesian stocks, atau mungkin komoditi atau yang lainnya. Pernah gak sih nge-explore ke sana? Sebenarnya kalau US stock sekarang justru aku masih view-nya bearish sih di S&P 500. Soalnya udah overvalue ya. Dan aku masih yakin dia harusnya bisa koreksi 30% from now gitu. Jadi makanya Bitcoin sekarang juga di 58,000 something. Dan aku yakin tuh masih belum bottom. IHSG kita juga aku yakin masih belum bottom.
Kenapa? Soalnya nanti bakal kena rentetan dari AI bubble, dan S&P ini kan udah naik terus nih, belum pernah turun. Nah, kalau S&P-nya turun, misalnya anggap aja turun 20% dari sekarang, ya Bitcoin pasti terdampak kan. IHSG kita apalagi malah makin terdampak. Jadi aku rasa belum bottom. Nah, kalau untuk explore, mungkin sekarang aku baru explore ke, kalau dulu kan mungkin cuma crypto ya, Bitcoin and Hyperliquid gitu. Nah, sekarang aku baru explore ke saham-saham perbankan sih. Karena aku lihat Indonesian banking stock sekarang lagi di valuasi termurah dalam 10 tahun terakhir gitu. Dan kita lihat juga dividen yieldnya juga gede banget sekarang gitu loh. Jadi I think it's worth to accumulate gitu in this point of time gitu. Anggap aja misalnya Bank Mandiri gitu, kalau dapat di harga bawah 4.000, itu dividennya udah 13-14% per tahun. Jadi ibaratnya kita taruh duit di sana, udah duduk diam dapat duit. Misalnya taruh misalnya 1M gitu kan, itu per tahun udah dapat 140 juta, udah nggak usah kerja. Daripada buka bisnis yang uncertain, yang nggak pasti, mending cari yang returnnya pasti-pasti kan. Anggap aja taruh 1M di sana, udah dapat 140 juta per tahun. Belum lagi dari capital gainnya. Jadi I think ya it's good time to buy gitu. Tapi banyak juga yang bilang kalau contohnya kita sebut misalnya banking stock ya, BCA gitu ya. Banyak juga yang bilang ternyata BCA itu overvalued. Even harganya yang sekarang tuh rendah banget, ya mungkin karena terpengaruh juga sama ekonomi kita, sama kondisi politik kita. Dan tadi yang kamu bilang juga itu juga bisa akan turun lagi gitu loh. Mmm, Setuju gak kamu sama pernyataan itu? Sebenarnya IHSG kita udah turun 30% lebih ya dalam setahun ini. Dan mungkin yang paling terdampak ya yang pegang saham-saham Konglo itu ya, turunnya bisa 70-80%. Untungnya aku nggak pernah pegang gitu loh. Aku sampai lihat ini, wih ini saham kok lebih serem dari kripto gitu ya. Untung nggak masuk gitu kan. Dulu waktu akhir tahun kemarin banyak tuh yang bilang, kamu nggak masuk ke ini saham-saham Indo lagi bagus, lagi bullish gitu. Untung aku nggak tergoda teman-teman yang bilang kayak gitu. Kalau pada saat itu masuk, kriptonya jeblok, masuk sini tambah jeblok lagi kan sakit semua nanti malah. Ya untungnya waktu itu enggak. Nah, kalau dilihat sih memang kita ini mungkin pemerintahannya masih ya dalam kondisi yang kurang sehat ya. Jadi kalau dilihat pelemahan rupiah juga kayaknya belum berhenti gitu. Masih ada potensi dia naik ke 20.000 gitu. Nah, jadi ya kalau, dan juga seperti yang tadi aku bilang, S&P masih bisa turun. Jadi ya mungkin memang benar masih belum bottom. Tapi kalau dilihat overvalue atau enggak, ya aku sih bilang enggak overvalue sih. Karena banking kita ini valuasinya udah terendah dalam 10 tahun terakhir. Mau jadi serendah apa gitu loh. Tapi mungkin memang aku enggak a fans of BCA soalnya dividennya kecil gitu. Karena aku lebih ke gini sih, kalau prinsipku aku udah investasi di aset yang berisiko, yaitu kripto kan. And my main investment di sana. Jadi sebisa mungkin kalau di tempat yang lain aku nggak mau kayak jantungan gitu loh. Jadi lebih play safe aja, nggak mau sentuh selain banking gitu. Cuma banking aja. Oke, aku pengen sebelum kita lebih dalam ngomongin stocks, lebih dalam ngomongin kripto dan investment, aku pengen balik lagi sebenarnya ke background kamu nih pas kecil mungkin ya. Dari Stephen yang kecil sama Stephen yang sekarang tuh perbedaannya apa sih? Mungkin kamu background keluarganya itu seperti apa? Dulu di tempat jualan kan atau mungkin ada di industri yang konvensional ya sebelum kripto ya? Mungkin bisa diceritain sedikit. Background keluarga sih awalnya mungkin waktu aku kecil my parents masih merintis juga ya. Jadi mereka belum ada bisnis kayak sekarang. Tapi mereka bisnisnya dulu di bidang pengangkutan gitu. Nah, tapi my parents itu didik aku dari kecil itu kayak nggak pernah manjain aku. Jadi kayak misalnya aku mau beli PS gitu ya, mereka nggak langsung beliin gitu. Tapi lebih ke aku disuruh nabung dari uang jajanku, uang angpoku. Nah, akhirnya suatu saat itu kan uang jajannya mungkin cuma 300.000, 400.000 gitu kan sebulan. Nah, itu harga PS-nya kan 4 juta, 5 juta gitu kan. Wah, kalau kayak gini kan harus 10 bulanan nabung baru kekumpul tuh. Kan kelamaan gitu. Akhirnya aku mulai cari gimana nih caranya cari duit sendiri buat bisa afford that stuff gitu kan. Makanya dari SMP udah mulai jualan tuh. Dulu jualan online di Kaskus. Semua aku jual zaman dulu. Mulai dari pulsa, voucher game, CD game, PS, NDS, PSP. Ya itulah game-game yang dimainin anak-anak zaman itu. Dulu kan zamannya warnet itu kan. Ya itu semua yang kebutuhan itu aku jualin. Jadi intinya toko serba ada lah ya kalau aku bilang. Nah, sampai pada suatu saat terkumpul
300-an juta waktu itu. Jadi aku kerja dari umur 15 sampai umur 19 ya berarti. 4 tahunan tuh kekumpul tuh 300-an juta dari uang jajan yang ditabung, kerjaan itu, sama angpau. Nah, akhirnya tahun 2017 itu kenal yang namanya kripto sih. Nah, dari sana baru mulai investasi. Pertama kali lihat kripto atau kenal kripto tuh apa sih yang ada di pikiran Steven sampai oke ini gue harus nutup ini nih. Apalagi pas 2017 itu kan masih baru banget dan itu masih berarti data tahun 19 tahun gitu ya. Apa sih yang ada di pikiran mente saya atau investasi ini dan apakah ada pengaruh dari keliling atau benar-benar hanya hasil ngulik sendiri? Nah, itu sebenarnya cukup unik sih. Karena sebenarnya I knew Bitcoin for the first time itu dari salah satu lecture di sekolah, di universitas. Jadi ini sebenarnya mata kuliahnya pun nggak nyambung gitu. Mata kuliahnya Business English Speaking gitu. Oke. Iya. Jadi dosennya ini kayak ngasih random topics every meetings. Dan salah satu random topicsnya about Bitcoin gitu. But at that time Bitcoin itu dibuat untuk hal-hal yang jahat. Contohnya kayak dark web gitu. Untuk jual beli organ manusia, untuk credit card, carding, senjata, dan lain sebagainya. Nah, tapi di sana aku melihat kayak, ini kayaknya an opportunity gitu loh. Soalnya pada saat itu aku kan coba nih, apa ini Bitcoin, apa ini blockchain technology. Nah, pada saat itu mungkin satu kelas itu mungkin yang benar-benar beli Bitcoin ya cuma aku gitu loh. Teman-teman yang lain mungkin ya, ini mata pelajaran, ya udah belajar just for the sake of pass gitu kan. Tapi aku malah ngulik lebih di dalam. Oh, ini apa sih gitu kan. Nah, ternyata aku lihat, ini kok udah bisa scan gitu loh. Kan dulu kalau mau kirim wallet kan udah ada scan tuh. Tapi zaman itu belum ada QRIS. OVO, GoPay pun belum ada. Nah, tapi aku lihat, di China kok Alipay-nya udah scan-scanan gitu. Nah, makanya aku lihat, ini kayaknya this is the future gitu loh. Nah, dan ternyata benar, QRIS apa itu baru terbit di 2020-2019an lah. Nah, jadi kalau aku bilang apa yang terjadi di Web3 itu adalah pendahulu untuk yang terjadi di TradFi gitu loh. Jadi TradFi itu lagging version of Web3 gitu loh. Nah, akhirnya di sana aku beraniin diri buat beli Bitcoin pertama kali. Oke, dan aku juga pengen tahu gitu di balik keberanian Steven ini sendiri, apakah itu maksudnya karena ya memang kegigihan aja udah mulai bisnis dari umur 15 tahun atau mungkin apakah didikan atau ngelihat role model tertentu sih? Mungkin kalau dibilang role modelku ya my parents gitu loh. Tapi my parents ini juga didikannya unik sih. Mereka itu mau anaknya berjuang dulu sebelum akhirnya mungkin inherit atau mewarisi apa yang mereka punya. Dan aku juga punya prinsip, aku nggak mau dikenal sebagai anaknya papa aku atau anaknya siapa gitu. Tapi lebih dikenal ke Steven yang punya dampak ke sesama, dampak ke society, dampak ke orang lain dan bisa sukses dari usahanya sendiri gitu loh. Bukan dari warisan dari papa, warisan dari mama gitu loh. Dan juga kalau kita, mungkin kalau warisan tuh bisa diwariskan ya. Tapi kalau mental untuk membangun, itu dibentuk sih. Nggak bisa diwariskan begitu aja. Makanya banyak kan orang-orang yang langsung dapat warisan dari their family business, but eventually they fail gitu loh. Makanya ada juga saying yang bilang kalau generasi pertama membangun, generasi kedua menikmati, generasi ketiga itu menghancurkan. Nah, makanya mungkin my parents didik aku kayak gini supaya stigma itu nggak terjadi di keluarga kita. Dengan dia membebaskan aku, silakan kamu kerja sendiri, kita nggak mau manjain kamu, kita nggak mau nurutin apa yang kamu mau. Itu juga membentuk mentalku yang sekarang. Jadi mungkin eventually when the time comes ya, they will inherit to me with the best version of myself, dimana aku bisa mengelola the business better gitu loh. Daripada mungkin begitu aku graduated from university, directly give all the inheritance, itu kayaknya nggak bakal sebijak sekarang sih. Betul, betul. It's amazing kalau ngelihat journey-nya Steven sendiri ya, karena kamu pun yang mungkin mulai dari usaha kecil-kecilan, palu gada, apapun ada, sampai akhirnya masuk ke Bitcoin gitu ya, dan itu pun value-value yang ditanamkan dari sebelumnya juga bisa masuk. Seberapa pengaruh sih value-value yang sudah kamu pelajari di doing real business itu mempengaruhi decision kamu ketika kamu investing? Karena kamu kan juga dikenal sebagai cicil Bitcoin berapa M gitu ya, setiap harinya gitu. Nah, value-value apa sih yang kamu
terapin juga yang kamu dapat dari sebelumnya, supaya kamu tuh nggak salah atau nggak salah langkah dan lain-lain? Value ya, mungkin lebih ke menyikapi kegagalan sih. Karena aku percaya kalau di hukum alam itu ada gelap pasti ada terang. Dan kalau kita sakit itu baru kita bisa merasakan gimana sih rasanya sehat. Sama juga kalau kita mau ngerasain kesuksesan, kita harus merasakan kegagalan dulu. Jadi ibaratnya kalau kita nggak pernah merasakan gimana rasanya gagal, kita juga nggak akan pernah ngerasain gimana rasanya sukses gitu loh. Karena kegagalan itu memang harus selalu ada di hidup dan kita harus belajar dari tiap kegagalan itu dan kita harus belajar supaya kita nggak boleh jatuh ke lubang yang sama. Nah sama juga di bisnis aku juga sering gagal. Dulu udah cobain aneka macam bisnis. Bahkan pernah juga jualan ayam geprek di kampus gitu. Iya, jadi aneka macam bisnis sudah aku cobain gitu. Mulai dari online, mulai dari offline, sampai akhirnya investment. Investment ya mungkin awalnya berjalan mulus gitu ya. I mean ada hokinya juga, ada faktor lucknya juga gitu. I enter Bitcoin when it was bull market gitu, di tahun 2017. Jadi aku beli itu awalnya kan aku nggak pernah investasi nih sebelumnya. Jadi I enter Bitcoin itu kayak very magical for me gitu. Jadi dulunya mungkin aku kerja cuma dapat 10 jutaan per bulan. Tapi begitu aku masukin pertama kali aku beli Bitcoin tuh 50 juta di harga 10 juta. Jadi aku dapat 5 Bitcoin kan. In 1 month itu become 100 juta gitu loh. Kan kita kaget ya, loh ini aku cari 10 juta sebulan kerjanya keras gitu. Ini nggak kerja taruh 50 kok jadi cepet gitu kan. Loh ini sulapan mungkin ya gitu kan. Nah akhirnya di sana aku lihat, oh maybe ini the future gitu kan. Akhirnya aku beraniin hampir all in sih bisa dibilang. Masukin yang 300 tadi ke situ. Dan itu dalam waktu hampir setahun ya. Tahun 2018 awal tuh udah jadi 7 miliar tuh 300 jutanya. Tapi itu mulusnya kan. Nah tapi setelah itu kegagalannya. Karena waktu itu kan 2018 kita juga nggak tahu nih. Jujur nggak tahu kayak cycle lah, technical lah, 4-year cycle lah, bullish, bearish. I don't know anything about that. Makanya di tahun 2018 di humble nih sama market gitu loh. Benar-benar dari 7M tuh anjlok saya sisa 3 miliar. Jadi hilang 4 miliar dalam setahun gitu kan. Nah I think itu juga salah satu kegagalannya. Tapi mungkin kegagalan yang paling berarti itu di tahun 2020 sih. Karena di tahun 2020 itu jadi di tahun 2018 itu aku udah pensiun dari crypto. Mungkin aku cuma hold kayak around 30-40% aja sisanya. Nah lalu sisa uang cash saat itu mungkin ada 3M-an di tahun 2020. Nah tahun 2020 itu yang 1M-nya bentuk mobil pula. Jadi dulu karena masih muda ya apalagi dipanas-panasin temen gitu. Itu waktu itu tapi itu ada beruntungnya ada juga ruginya. Anggapannya gini, waktu itu aku nukerin 5 Bitcoin buat beli 1 BMW yang harganya 1M gitu. Cuma buat nunjukin, kata teman-teman waktu itu bilang, wah ini uangnya nggak bisa dicairin nih, ini cuma uang virtual, bohongan gitu kan. Masa kita makan daging virtual katanya gitu. Akhirnya aku tunjukin ya, aku cairin buat beli BMW, aku bawa ke kuliah waktu itu. Tuh kan, ini beneran loh bisa cair. Akhirnya mereka, oh iya bisa cair gitu kan. Tapi namanya masih muda, masih haus validasi ya gitulah. Tapi harusnya 5 Bitcoinnya kalau ditahan sampai sekarang kan jadi McLaren ya kan. Lebih dari McLaren. Ngapain beli McLaren? Oh iya ya, makanya harusnya ditahan aja kan. Nah itu keputusan terburuk sebenarnya. Nah terus habis gitu tahun 2021 2018 kan 2 tahun ditahan 2020 1M-nya cuma sisa 500 juta tuh. BMW-nya depreciating. Ya parah sih. Tuh dalam 2 tahun udah turun 50%. Jadi itu one of the worst decision juga in my life. Nah lalu tahun 2020 cuma sisa itu sama I think uang cash 3M ya I think ya. Nah lalu yang 2M ini I think ya ini salah satu kegagalan paling terburuk. Mungkin belum pernah diceritain nih di podcast lain gitu. Jadi waktu itu aku masuk ke sebuah meme coin gitu. Itu kayaknya aku kena pom-pom orang-orang di Twitter tuh, di X. Dia bilang, ini koin backingannya Rockefeller gitu. Kalau ini kayaknya bagus gitu kan. Aku masuk 200, jadi 400 gitu kan.
masuk 400 lagi, loh jadi 800 juta. Wih, hebat ini gitu kan. Akhirnya masuk 2M di sana, kena rug pull. Dalam kayaknya nggak sampai 10 menit doang, 2M sisa 500.000 rupiah. Oh my god, 2M ke 500.000. Iya, itu benar-benar titik terendah di hidup tuh kayaknya. Gitu. Gimana nih, kerja keras sudah lama gitu kan, udah ngumpulin I think almost 10 years kerja keras, tapi hilang dalam semalam gitu kan. 2M become 500.000. Itu udah nggak berani cerita juga ke my parents gitu kan. Akhirnya ya kayak ngurung diri di kamar gitu. Kalau nggak salah kayak 2 weeks, 3 weeks gitu, ngurung diri, bingung, wah gimana nih, hilang semua gitu kan. Dan waktu itu kamu masih sekolah? Masih. Masih sekolah. Itu zaman-zaman COVID. Zaman-zaman COVID juga. Iya. Dan itu benar-benar gila sih, lockdown juga sih waktu itu. Lockdown juga. Iya. Jadi benar-benar mengurung diri Mengurung ya. diri. Nah, lalu di sana mengurung dirinya tapi untungnya produktif. Jadi aku belajar lagi, what went wrong, apa sih yang salah gitu kan. Aku pelajari fundamentalnya gimana, blockchain teknologi gimana, Fourier cycle gimana. Terus aku banyak liatin YouTube luar lah. Intinya semua buku blockchain, buku kripto itu aku pelajari. Soalnya orang tua aku pernah bilang, kalau suatu industri itu bisa bikin kamu rugi besar, berarti di industri itu juga bisa bikin kamu untung besar. Ya ibaratnya kalau usaha itu cuma bisa bikin kamu rugi 10 juta 20 juta, berarti potensial income kamu di sana mungkin 10 juta 20 juta aja. Tapi kalau suatu usaha itu bisa bikin kamu rugi miliaran, ya berarti the potential is there. Kamu juga bisa bangkit kembali, bangkit bounce back higher dari industri itu. Kamu bisa dapat miliaran juga di sana gitu. Nah, akhirnya di sana aku pelajari kan. I think itu untungnya aku never give up sih di sana. Jadi aku belajar, aku pelajari, aku akhirnya menemukan suatu pola waktu itu ya. Di tahun 2020 pertengahan, itu aku lihat, ini Bitcoin kok udah mulai rebound gitu. Tapi altcoin keduanya, si Ethereum, kok belum naik gitu kan. Terus I saw potensial di sana. Akhirnya sisa uang 1M yang aku punya, aku all in di Ethereum waktu itu. Dan in $400 at that price waktu itu. Dan dalam waktu I think 1 year plus, itu 1M-nya jadi $1 juta. Wow, dari Ethereum aja. Dari Ethereum aja. Dari Ethereum Ethereum aja. sama BNB. Oh, sama BNB juga ya. Jadi I think gitu sih. Karena gini, ketika ini namanya the power of kepepet sih aku bilang ya. Kalau manusia itu udah di jurang gitu ya, biasanya kekuatan supernya itu muncul gitu. Jadi ketika kita udah di push sampai rock bottom gitu loh, the only way is up gitu loh. Jadi ya mau nggak mau kita bakal berusaha sekeras mungkin. Kalau kita di kondisi kepepet, semua ilmu kita, semua kemampuan kita yang mungkin selama ini kita nggak kepikir tuh bisa keluar gitu. Nah ternyata dari sana kita bisa bounce back higher gitu sih. Jadi kalau misalnya Steven kamu ditaruh di posisi yang sama lagi hari ini, rungkat semuanya. Waduh, jangan sampai ya. Amit-amit gitu ya. Amit-amit ya. Masih bisa bounce back higher lagi. Harusnya bisa, karena udah punya kemampuannya, way of thinking, semuanya udah berbeda lah dari zaman itu gitu loh. Udah growing to be better person gitu. Apa sih yang of course sekarang maksudnya dengan semua yang kita punya ya, kita kayak punya akses ke internet juga, kita bisa punya capability untuk belajar. Apa sih mungkin yang waktu itu ketika kamu lagi trying to figure out gimana caranya bounce back, apa sih yang selain kegigihan gitu ya, hal-hal yang mungkin waktu itu kamu cari tahu gitu, gimana caranya bisa tahu kalau Ethereum ini bisa potentially naik? Gimana caranya bisa tahu kalau, ini tuh 4 year cycle dan lain-lain dan Bitcoin itu potentially naik? Karena banyak orang mungkin di sini udah nyari cara tapi bingung gimana cara mulainya dan nggak tahu alfanya tuh apa. Kalau versi yang waktu itu kamu dapetin tuh apa sih, pas lagi kepepet itu? Kalau aku sih ya, mungkin yang paling penting itu conviction ya. Karena gini, conviction itu nggak bisa dibeli tapi dibangun. Jadi kita nggak bisa cuma ikut-ikutan orang gitu loh. Kalau kita cuma ikut-ikutan orang, mungkin pada akhirnya kamu cuma misalnya beli cuan 10%, 20%, kamu pasti jual gitu loh. Soalnya udah, wih gatel nih tanganku udah cuan, pasti gatel buat jual. Tapi kalau kita punya conviction dan kita pegang aset itu untuk long term, untuk swing gitu, untuk jangka yang lumayan panjang, I think 6 bulan sampai setahun gitu. Ya kita harus dalemi dulu projectnya. Kita harus tahu dulu fundamentalnya apa, kegunaannya apa.
Nah, waktu itu kebetulan di tahun 2020 itu DeFi pertama kali lahir gitu. Jadi Uniswap itu pertama kali lahir. Nah, dari sana aku cobain tuh. Ternyata Ethereum ini dipakai sebagai gas fee-nya Uniswap gitu. Dan aku juga dapat airdrop tuh dari Uniswap, lumayan 60 jutaan gitu waktu itu. Karena jadi early usernya dia. Jadi kita coba tes swapping, kita coba provide liquidity, kita coba lending borrowing dan lain sebagainya, itu aku cobain. Dan ternyata semuanya kan butuh Ethereum tuh. Nah, aku lihat, oh Ethereum ini backbone-nya dari ini punya protokol nih. Jadi semuanya butuh Ethereum at that time. Nah, dari sana aku udah tahu use case-nya, Ethereum revenue-nya bagus. Aku juga udah tahu, oh ternyata DeFi ini bisa menghasilkan fee ya. Nah, jadi dari sana ibaratnya kayak kita menganalisa sebuah perusahaan juga sih. Aku kalau analisa altcoin itu lebih kayak lihat, oh dia ini seperti sebuah company gitu. Apakah dia making money atau enggak. Nah, dari sana aku lihat semua udah checklist gitu kan. Nah, ya akhirnya aku beraniin diri tuh buat masuk ke sana. Kalau karena kripto ini yang kita lihat juga it's a very 4-year cycle dan setiap cycle ini ada beda-beda ya. Ada yang waktu itu NFT, ada juga yang meme coin. Kalau yang Steven lihat next cycle ini, maksudnya sekarang kan kita lagi di bear market ya. Next-nya nih bakal ada alpha atau bakal ada niche baru gak sih dari kripto atau dari token atau bahkan dari project-project yang bakal keluar yang kamu mungkin bisa lihat sekarang? Kalau aku lihat sih mungkin lebih ke zamannya DEX ya. Contohnya kayak Hyperliquid gitu kan. Karena Hyperliquid ini kan sangat ya dibilang aku make my biggest gain tuh di Hyperliquid sih. Bahkan Hyperliquid yang nolongin aku di saat porto yang lain orang-orang kripto lain lagi anjlok-anjloknya rungkat, mungkin banyak sih yang rungkat gitu loh, yang pegang Bitcoin doang atau yang pegang yang lain. Tapi justru portoku malah all time high di saat-saat seperti ini. Jadi ya bisa dibilang Hyperliquid itu my savior juga gitu. Makanya ada kontennya kan, borong Hyperliquid 100 juta sebulan. Nah, bisa diceritain nggak sih buat teman-teman yang mungkin nggak tahu di sini, kenapa sih orang-orang tuh bullish banget sama Hyperliquid? Dan apa sih itu Hyperliquid? Hyperliquid itu mungkin Hyperliquid itu sebuah DEX sih sebenarnya pada awalnya. Jadi kenapa sih orang-orang kok bullish banget? Karena Hyperliquid ini salah satu project yang punya visi seperti Bitcoin gitu loh. Jadi Jeff sang founder ini agak gila juga gitu karena 90% of the revenue itu dipakai untuk buyback koinnya lagi. Jadi dia juga nolak mau dikasih funding ratusan juta sama VC, dia tolak. Dia nggak mau pakai VC. Jadi no VC dan juga nggak ada unlock gitu. Jadi otomatis orang-orang kalau mau beli koinnya ya harus beli langsung di market gitu. Nah, karena nggak ada unlock, nggak ada VC, ya itulah yang membuat keyakinan orang, oh ini spiritnya sama kayak Bitcoin nih si foundernya. Udah gitu kan tiap kali dia make revenue dan dia ini kan seperti DEX ya. Jadi aku ibaratin Hyperliquid itu kayak kita punya sebuah kasino sih. Karena orang-orang kan suka berjudi tuh main future. Nah, ibaratnya kalau kita beli Hyperliquid, kita ini kayak punya sebuah exchange. Nah, jadi kayak kita punya sahamnya nih di sebuah exchange. Dan dia punya revenue kan dia pakai untuk buyback lagi. Untuk token holdernya, biar token holdernya itu seneng nih pegang Hyperliquid naik terus karena dipakai buyback terus. Dan dia juga inovatif gitu. Dia bikin HIP3 di mana di HIP3 itu bisa trading saham US, trading komoditas, dan ternyata protokol Hyperliquid yang seumur bayi ini masih mungkin 1-2 tahun itu jadi pencetus ini saham US dan komoditas. Makanya kalau Teresa lihat sekarang di exchange lain udah mulai copy si Hyperliquid kan. Ya karena mereka niru-niru, oh aku juga harus ada saham US, aku juga harus ada komoditas. Karena pada saat kemarin oil naik gila-gilaan, emas naik gila-gilaan, itu Hyperliquid mendominasi 80% of the trading volume. Karena ya itu tadi, banyak orang mungkin biasanya tradingnya kayak emas dan saham US itu terhambat weekend. Tapi di Hyperliquid we can trade 24/7. Nah sekarang dia juga menciptakan HIP4 gitu, yaitu prediction market. I think metanya juga bakal ke sana karena kan ini lagi musimnya Piala Dunia ya. Makanya sekarang tapi kembali lagi dia jadi pionirnya. Sekarang exchange pada ikut. Hyperliquid udah ada prediction. Ayo ini bikin prediction. Ya I think Hyperliquid sampai sekarang masih jadi pionirnya. Kita nggak tahu nih terobosan apa lagi yang dia keluarin. Yang pasti apapun yang dia keluarin di copy nih sama exchange gitu. Menurut kamu Hyperliquid masih murah gak sih? I think kalau in the long term ya kalau dia menyamai BNB market cap-nya ya $300 sih my target gitu. Oke, dan Jadi ya sekarang ada di mana? sekarang di 60 ya. Jadi $60 masih ya, bisa 5 teman-teman. kali lipat. Tapi do your own research ya. Do your own Bukan research financial tetap. advice ya.
Makanya aku borong terus kan, itu ada kontennya tuh di YouTube. Oke oke. Ada kontennya nanti dilihat ya. Berarti memang, memang prediksinya Hyperliquid ini bisa 300 sampai $400. Jadi, mmm, itu yang perlu dilihat juga ya, kalau misalnya kita mau borong dan lain-lain tetap harus do your own research juga. Nah nih, fotonya nih. Nah ini bisa dilihat. Oke. Nah ini aku bikinnya kayak bubble strategy sih sebenarnya. Mhm. Jadi itu kan aku bagi 4 aset tuh. Iya. Karena aku pengen mempraktekkan ini biar semua orang bisa praktek. Kenapa? Jadi ada namanya kan bubble strategy. Yang mana kalau yang 50% ini ditaruh di aset yang multipliernya cepat, yaitu Hyperliquid. Nah yang 50% lagi kita taruh di safe haven. Nah safe havennya apa? Aku customin, aku sesuaiin dengan teman-teman. Teman-teman mungkin ada yang suka emas, ada yang suka Bitcoin, ada yang suka SPF juga S&P. ya. Itu S&P. Benar Iya S&P. Jadi makanya yang ini lebih aman, yang ini yang Hyperliquid. Tapi ternyata kamu Paling lihat lah, gede paling gede Hyperliquid. ya kan ternyata Oke. gainnya paling gede Hyperliquid Paling ya. gede Hyperliquid. Berarti nggak usah pegang yang lain harusnya ya. Betul. Ya ini fotonya teman-teman udah 365 juta. Memang jadi betul harus beli Hyperliquid ya. Oh enggak, not financial Financial advice. advice tetap. Tapi sangat beruntung sih kenal Hyperliquid. Karena kalau nggak kenal Hyperliquid, mungkin kalau invest saham Indo malah rungkat ya kan. Invest Bitcoin malah rungkat. Taruh rupiah tambah rungkat lagi. Ya mending pegang Hyperliquid gitu ya. Tapi, balik lagi selain Hyperliquid, pengen ngomongin Bitcoin juga. Karena Bitcoin ini kan banyak yang masih bingung gitu loh. Oke ini apakah udah waktunya beli atau nanti pas beli itu diapain dan kapan kira-kira akan bullish lagi, kalau prediksi Steven kayak gimana? Kalau menurutku Bitcoin itu kan 1065 hari bearish, 365 hari bullish gitu. Sorry, 365 hari bearish, 1065 hari bullish. Nah, kalau kita lihat sekarang ini kalau 365 hari dia dari puncak itu di Oktober. Jadi kemungkinan besar akan ada penurunan lagi sampai nanti Oktober dia benar-benar bottom. Nah, penurunan ini bakal dipicu oleh apa? Mungkin pertama S&P 500 yang tadi udah bubble itu ya. Karena Warren Buffett pun sekarang masih posisinya full cash gitu loh. Dia belum beli. Nah artinya dia tahu sesuatu yang kita nggak tahu nih. Dan juga kalau dari mungkin cycle, mungkin kayak Banner cycle yang Teresa pernah bahas juga, itu kan habis gini saatnya krisis tuh. Ada krisis short term debt cycle sama long term debt cycle. 10 tahun sekali sama 100 tahun sekali. Nah sebentar lagi kan juga mau krisis tuh. Lalu yang ketiga, sepertinya domino effect dari Michael Saylor juga sih. Mungkin kalau bear market sebelumnya kita ada FTX dan ada Terra Luna. Dan mungkin bear cycle kali ini kita punya pemicu bottomnya adalah Michael Saylor mungkin ya. Kita nggak pernah tahu, mungkin Michael Saylor bisa aja bangkrut atau gimana. Soalnya kan sekarang dia ini punya STRC namanya. STRC ini kayak preferred stock, dia punya perusahaan. Yang mana kalau par value dia di 100 atau di atasnya, dia bisa issue new shares, new stock supaya orang-orang itu beli dia punya preferred share dan dia bisa punya duit buat beli Bitcoin lagi. Nah masalahnya sekarang Michael Saylor punya STRC itu udah turun ke 72 terakhir sih. Udah turun 28% from 100 gitu. Jadi orang-orang daripada aku beli dari Saylor, mendingan gua beli langsung dong dari market lebih murah. Nah akibatnya sekarang Saylor udah gak punya duit lagi buat beli Bitcoin baru. Apalagi buat bayar dividennya, padahal investornya udah banyak. Makanya kemarin bulan Juni dia jual 32 BTC buat bayar tuh punya dividen. Nah kemungkinan kalau ini terus berlanjut dia nggak kembali ke 100 ya, bisa jadi domino effect juga, nanti Juli jual lagi, Agustus jual lagi. Lama-kelamaan investor distrust sama dia ya, bisa jadi domino effect dan bikin Bitcoin makin crash gitu. Nah kalau crashnya kita nggak pernah tahu bottomnya, tapi harusnya kalau dari data-data on-chain mungkin around 45 sampai 50k sih. Segitu. Dan berarti akan apapun yang Michael Saylor ini potentially akan lakukan itu akan men-trigger sell off ya berarti ya? Sell off juga dari mungkin institusi besar, melihat harganya dan juga dari negara, benerkah kalau seperti itu? Bener sih, karena Michael Saylor dulu kan dikenal sebagai orang paling diamond hand ya. Orang yang bilang, saya nggak akan jual Bitcoin gitu kan. Ini bakal saya beli terus, tiap hari saya beli gitu kan. Tapi ternyata kemarin Juni dia ingkar janji ya kalau kita bilang. Malah jualan gitu. Nah artinya kan mesin yang biasanya buat beli terus ini udah kehilangan nih. Nah
Akhirnya ya bikin investor nih, waduh ternyata dia bohong, ingkar janji. Awalnya bilangnya gini, ternyata janji palsu. Ya makanya orang-orang ya jadi pada takut kan. Ya otomatis kalau masalahnya dia pegang 800.000 Bitcoin. Kalau itu dilepas semua ke market, ya kita nggak tahu apa yang terjadi gitu kan. Semoga lebih rendah lagi ya harganya ya gitu. Itu yang bisa kita harapkan. Tapi sih, penasaran deh kalau itu kan yang memang terjadi semua movement-movement whale itu kan memang ada di US semua ya rata-rata, Michael Saylor, kemudian kayak BlackRock juga waktu itu ketika ada ETF dan lain-lain itu masuknya memang pergerakannya mostly dari US dan bahkan dari China gitu, dari Western world yang memang developing country. Nah, kalau Indonesia sendiri nih menurut kamu akan ada di tahap apa sih? Dan next cycle ini nih, apakah kita akan melihat lebih banyak institusi Indonesia etis bergerak gitu loh terhadap teknologi ini dan token-token yang memang ada saat ini di sini? Kayak apakah bank akan mengeluarkan, eee produk-produk baru yang berbasis Bitcoin misalnya, yang berbasis, investment yang lebih high risk, karena kan di luar, karena sudah diadopsi oleh institusi, jadi lebih masif gitu kan ya. Misalnya mereka sudah melakukan tokenisasi bonds di US, sudah melakukan juga tokenisasi, komoditi dan lain-lain gitu ya. Tapi dari segi player di Indonesia pun atau institusi dan government juga di Indonesia, itu belum ada movement dan bahkan belum seleluasa itulah intinya. Nah, menurut kamu apakah bakal ada movement yang signifikan di Indonesia di next cycle? Kita sih berharap ya, semoga benar-benar ada movement yang signifikan dari government buat mendukung adopsi cryptocurrency atau mungkin Web3 ya di Indonesia ini. Karena sebenarnya Web3 ini banyak manfaatnya sih. Contohnya mungkin membuka banyak lapangan kerja kali ya. Misalnya kita yang dulunya kerjanya cuma sebatas di Indonesia, sekarang kita bisa work remotely, kita bisa kerja untuk perusahaan di Singapura, kerja untuk perusahaan di Eropa, dan dapat gaji dalam bentuk dolar gitu kan. Dan juga mungkin dari segi ini apa banking mungkin bisa juga nanti support crypto gitu ya, karena di luar negeri kan udah ada ETF crypto dan lain sebagainya, jadi orang-orang tuh udah bisa beli crypto di stock market gitu kan. Nah mungkin juga ini itu sih ada suatu ide sebenarnya, kayak contohnya Danantara tuh. Kalau misalnya gini, kita kan negara yang korupsinya banyak tuh gitu kan. Nah, kalau uang korupsi itu disita gitu kan, dibelikan Bitcoin gitu loh. Apalagi di bear market kayak gini, 10%-nya aja. Itu kalau Bitcoin kembali misalnya ke 150.000 itu hutang Indonesia bisa lunas loh pakai uang korupsi itu aja, dibelikan Bitcoin, Bitcoinnya naik gitu. Ya sebenarnya kalau pemerintah bisa lebih melek ke teknologi dan mungkin bisa investasikan asetnya ke instrumen yang tepat, ya sebenarnya Indonesia masih punya banyak potensial sih. Tapi ya kembali lagi depends on the regulator and depends on the government. We can only hope for the best gitu sih. Betul betul, we can only hope for the best ya. Tapi at least, hal-hal yang memang tidak bisa diimplementasikan nationwide atau di negara ini bisa dimulai juga dari anak-anak muda yang memang mereka mau investasi dan mau mulai investasi di high risk asset gitu ya. Betul. Mmm, Menurut kamu ada gak sih, hal-hal yang mereka harus tekunin nih ketika mereka mau mulai investasi di kripto? Apakah mereka harus dibekali oleh edukasi dulu atau misalnya udahlah gue ikutin aja yang Steven beli aja gitu. Atau apa sih kira-kira kuncinya gitu supaya mereka tuh bisa sukses dan bisa bounce back atau bahkan bisa earn like you gitu? I think kalau pertama yang harus disiapkan tentu saja emergency fund sih, dana darurat. Ibaratnya kalau kita bangun rumah kan nggak mungkin atapnya dulu, pasti fondasinya dulu dibangun. Yaitu dana darurat mereka harus punya at least 12 kali dari pengeluaran bulanan mereka. Nah dan juga ada namanya cash flow game dan investment game. Orang-orang itu sering, orang Indonesia ya, banyak kesalahannya itu mereka pengen cepat kaya gitu. Karena mungkin mereka iri melihat panggungnya orang, tapi mereka nggak tahu punggungnya orang itu seperti apa. Karena kalau kita lihat panggung itu dalam arti sosial media gitu. Nah sosial media di reels kita, di highlight kita cuma fokus ke pencapaian, kebahagiaan, mobil mewah gitu kan, uang banyak, atau mungkin jam tangan mewah, atau rumah mewah, atau mungkin pernikahannya mewah dan lain sebagainya.
Tapi mungkin orang-orang Indonesia itu lupa kalau kita untuk mencapai 10% kebahagiaan itu ada 90% sacrifice yang kita korbankan. Misalnya kita harus bangun lebih pagi, ya kan? Terus mungkin kita harus tidur lebih larut, atau mungkin banyak kerja keras, banyak pengorbanan yang mungkin tidak bisa kita tunjukkan di sosial media. Karena semua yang ada di sosial media itu kan palsu ya, bisa dibilang. Kita cuma nunjukin sisi side yang happy-happy aja. Tapi yang buruk-buruk kita nggak pernah tunjukin. Nah, makanya mungkin teman-teman jangan sampai terkena ilusi, ini orang cepat kaya ya, tiba-tiba dari sini jadi segini. Misalnya ada yang bilang, puluhan juta jadi miliaran gitu. Jangan sampai teman-teman kena ilusi seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin uangnya masih pas-pasan, harus fokus ke namanya cash flow game dulu. Nah, cash flow game itu apa ya? Mereka harus menukar waktu mereka untuk uang gitu. Jadi kalau mereka masih belum punya 10 juta, ya fokus kerja dulu. Misalnya mereka masih UMR, itu kan mereka UMR pulang kerja masih misalnya 9 to 5, itu kan masih ada waktu. Nah, itu bisa dipakai untuk mungkin ini mempelajar gitu kan. Jadi investasi terbaik kalau masih 0 sampai 10 juta ya mereka harus investasi layar ke atas. Karena uang 10 juta kalau diinvestasikan ke instrumen yang ngasih 100% aja itu kan cuma jadi 10 juta. Tapi kalau 1M diinvestasikan ke 100% ya bisa jadi 1M juga. Kan effortnya sama tapi hasilnya beda. Mendingan 10 jutanya diinvest ke ilmu atau layar ke atas. Itu bisa menghasilkan 2 kali lipat bahkan 5 kali lipat lebih cepat daripada invest ke capital market gitu sih. Dan terakhir shift, biasanya, aku suka nanya ini juga ke guest list aku, karena kayak yang kamu bilang tadi ya, buat mendapatkan uang apalagi kalau misalnya memang masih, 9 to 5 dan lain-lain itu kan susah gitu ya, apalagi nabungnya lama, belum juga kos-kosnya yang mungkin tempat tinggal dan lain-lain. Gimana sih caranya kalau misalnya dengan tanpa koneksi kamu sekarang atau tanpa effort-effort kamu sekarang, tanpa duit kamu sekarang gitu ya, gimana sih caranya mungkin si pengen dulu atau teman-teman di rumah bisa mendapatkan 1M pertama mereka? Kalau mungkin harus ngulang dari nol, mungkin mulai dari gaji UMR kali ya. Nah, kalau 0 ke 10 juta itu, nah kita kan ada ini ya, cash flow kuadran kalau kata Kiyosaki gitu. Nah, pertama kita kerja sebagai employee gitu. Nah, 0 ke 10 itu mungkin kita harus jadi employee dulu. Kerja ikut orang, belajar sama orang. Nah, tapi sambil kita kerja, kita juga harus belajar dan begitu pulang kerja, kita pakai sisa waktu kita untuk layar ke atas, invest layar ke atas, tambah ilmu, tambah side hustle. Nah, mungkin nanti kita bisa dinaikkan gaji nih sama atasan kita. Atau mungkin kalau atasan kita nggak bisa naikin gaji kita bisa bangun side hustle yang lain. Misalnya kita ngonten, kita affiliate, kita freelance, jualan digital produk diet gitu ya. Ya, atau mungkin aneka macam lainnya gitu. Jadi kita side hustle dulu. Nah, ketika 10 ke 100 juta, mungkin kita bisa mulai yang namanya self-employed gitu. Dimana kita kerja, tapi kerjanya itu belum ada timnya. Jadi kita kerja sendiri, bangun our side hustle sendiri, bangun bisnis kita sendiri. Nah, itu 10 ke 100 juta. Jadi intinya kita naikin earning power kita dulu. Nah, earning power naik juga harus diimbangi dengan cara nyimpennya atau saving rate kita. Misalnya kamu punya penghasilan 10 juta, naik ke 20 juta, itu spendingnya kok bisa tetap. Jangan sampai kemakan gaya hidup ya, karena anak-anak zaman sekarang kan banyak yang beli gengsi bukan fungsi gitu. Nah, ini saving powernya, saving rate-nya harus terus tetap. Jadi misalnya 10 juta spending 4 juta, 20 juta ya kalau bisa spending 4 juta juga. Nah, kalau udah 100 ke 500 mungkin kita bisa mulai bangun tim gitu. Nah, ini masuk ke fase business owner. Nah, kalau kita udah bisa bangun tim, kita punya sistem, kita bisa automate, mungkin kita udah nggak usah kerja yang terlalu day to day basis yang operasional. Kita bisa mulai jadi ngontrol. Nah, kalau udah masuk fase ini, mungkin boleh pertimbangin untuk resign dari main job kamu dan fokus ke bisnis kamu. Nah, kalau udah 500 ke 1M-nya, ini mungkin lebih ke kita mulai switching dari yang namanya cash flow game ke investment game. Nah, di sini kita mulai tuker uang kita yang kerja untuk kita. Nah, kalau kata Ibu Sri Mulyani nih, kalau orang Indonesia ini unik. Orangnya kerja keras, uangnya diem di bank. Tapi kalau orang US kebalikannya, uangnya kerja keras, orangnya diem. Nah, mungkin ini mindset yang harus diubah. Nah, di saat 500 ke 1M kita harus switching ke investment game. Karena untuk 500 juta jadi 1M itu kan cuma 2 kali lipat lagi nih. Tapi kalau 0 ke 1M itu kan from nothing become something. Susah ya. Makanya kalau kata Warren Buffett memang 1M pertama itu yang paling susah. Karena 0 ke 1M ya zero to hero. Tapi kalau 1 ke 2 itu kan ya, kalau 1M pertama susah, 1M kedua itu gampang. Soalnya cukup melipatkan 2 kali lagi. Nah, jadi kalau udah 500 juta ke 1M ya tinggal mulai switching ke investment game dan mulai bikin uang yang bekerja untuk kamu gitu sih.
Oke Steven, good insight banget. Itu so far penjelasan 0 ke 1 M yang paling spesifik dan paling detail sih dari guest-guest kita. Bahkan nggak specifically ngomong konten, tapi gimana caranya kita bisa build cash flow bisnis kita, gimana caranya kita bisa scale juga dengan tim yang tepat gitu ya, dan bikin uang kita bekerja untuk kita sendiri, bukan kita yang makin kerja keras, tapi uangnya menipis gitu. Tapi thank you so much Steven, sudah hadir dan sudah memberikan insight yang berguna. Thank Thank you you. for inviting Desa.